Teknologi nano menghasilkan bahan dengan 1/1000.000 dari 1 meter bahan nano. Jadi ibarat rambut, itu kita akan harus membelah rambut 50.000 kali. Konsepnya mudah sepertinya, yaitu bahan mineral, bahan tambang kita dinanokan dalam proses sehingga hasil ekspornya akan berlipat ganda ratusan kali, mungkin ribuan kali dari nilai bahan mentah kalau tidak diproses melalui nanoteknologi. Dr. Nurul Taufikur Rahman terusik bagaimana caranya ekspor kita bisa menghasilkan devisa yang lebih besar. Oleh karena itu dia tidak meneliti hanya di laboratorium saja, tapi dia turun ke lapangan. Bagaimana bahan tambang, bahan mineral bisa kita ekspor dan tentunya menghasilkan kemaslahatan buat bangsa dan negara. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan. Saya teringat dengan pesan-pesan dari profesor saya sebelum pulang. Ini pekerjaan yang akan kamu lakukan itu banyak sekali. Yaru kotoa taksanaru. Jadi yang akan dilakukan pasti banyak, Pak Nurul. Cisai muno kara hajimaru. Jadi kita harus memulai dari yang kecil-kecil untuk bisa menciptakan kesuksesan-kesuksesan yang akan terus menjadi pijakan-pijakan untuk mencapai kesuksesan, meraih kesuksesan yang lebih besar. Ini yang sangat teringat dari profesor saya. Saya harus memulai dari pekerjaan yang sangat sederhana dulu. Saya harus pertama menyusun grup saya sendiri. Saya tidak akan bekerja kalau tidak ada tim. Dulu saya masuk di Jepang, itu kita masuk ke hutan belantara gitu ya. Akhirnya saya sudah bisa alhamdulillah sedikit mengikuti suasana di sana. Ketika saya pulang, waduh masuk belantara lagi nih yang lebih dahsyat lagi nih. Jadi konsep-konsepnya yang selama ini saya pelajari terus sampai di Indonesia, loh, waduh ini benar-benar kalau mau terapin ini harus nerapin ini dulu. Jadi nggak bisa langsung dicek gitu, nggak bisa. Ya terus terang saya ketika masuk di Indonesia ya di kantor saya ada meja dan kursi gitu. Nah, itu menurut saya sudah penghargaan ya bagi saya. Saya sudah cukup sih sebenarnya merasa, oh saya sudah meja dan kursi ini sudah cukup bagi saya. Karena saya sudah disekolahkan cukup lama ya di Jepang ya, saya tidak mau diam diri. Yang harus saya mulai harus saya membuat alat terlebih dahulu untuk penelitian. Nah, dengan memanfaatkan yang ada bengkel, ada ini saya punya teman-teman banyak, teman-teman bengkel yang jago-jago, yang ahli-ahli ya ini ketemu sama saya, kami diskusi sampai membuat satu peralatan-peralatan. Makanya paten-paten saya di Indonesia yang dimulai pertama dari paten-paten alat ya, alat-alat pembuatan partikel nano 1, 2, 3, 4 saya muncul dengan kemudian ya memang akhirnya saya berubah. Kalau dulu saya menciptakan satu produk riset yang high value, high teknologi gitu kan. Tapi waktu sampai di Indonesia ya mungkin saya harus cuci tangan dulu ya. Mungkin saya harus lupakan yang kemarin, saya pindahkan. Oke, saya harus buat alat dulu, mungkin alat yang sederhana ya kan, yang penting bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, oleh saya untuk penelitian. Kemudian saya harus menciptakan ya nggak usah yang canggih-canggih dulu gitu kan. Memang kebutuhan tidak dibutuhkan di Indonesia. Saya harus memulai membuat partikel-partikel nano lah yang mungkin dibutuhkan oleh beberapa teman-teman yang sederhana. Itu hanya untuk memenuhi, memang mencocokkan dengan kebutuhan dari industri gitu ya. Makanya saya punya paten-paten itu mengarah ke peralatan-peralatan yang mungkin tidak high tech ya, mungkin tapi know-how ya mengarah ke arah sana. Di Jepang ini semua peralatan serba berkualitas, berteknologi tinggi lah gitu. Ternyata itu semua dimulai dari material. Nah, ketika saya mempelajari material di sekolah universitas di Kagoshima University, saya baru memahami, semuanya muaranya di penguasaan material. Wah, saya harus perdalam ilmu material. Dan saya melihat, ternyata memang benar setelah saya mungkin masuk ke dunia material, khususnya setelah saya pulang di Indonesia, ilmu material di Indonesia itu sangat lemah, Pak. Sangat lemah sekali, apalagi di industri-industri. Materialnya pasti impor. Di akhir-akhir ini yang muncul adalah memang material yang berkualitas, yang memiliki nilai tambah yang sangat tinggi adalah nanoteknologi. Barulah saya kemudian semakin memperdalam. Sebenarnya ilmu yang saya pelajari tidak hanya nano ya,
Tetapi ya mungkin sebagai jargon kalau boleh dikata, memang nanoteknologi ini yang sangat potensial untuk dikembangkan kalau kita berinteraksi dengan berbagai macam industri, khususnya yang multinasional yang di luar negeri. Dan saya menciptakan beberapa peralatan-peralatan yang memang ke arah teknologi nano ya. Bahkan saya punya mungkin dari 13 paten yang ada, mungkin separuhnya itu adalah bagaimana menciptakan material berkarakter nano gitu ya. Itu yang kemudian saya gelutin dan tim saya gerakkan untuk menuju ke sana. Dan tentunya saya tidak ingin hasil yang saya peroleh, paten-paten, temuan-temuan yang kami ciptakan ini hanya sekedar bermuara di kertas tulisan. Itu yang mungkin membedakan dari semangat kami. Kalau kami nggak ingin ya, pokoknya apa yang sudah kami patenkan itu pasti harus ada di market gitu, pasti ada, harus bisa digunakan oleh masyarakat. Makanya kami berusaha memberikan bisa menjual tanda kutip ya, apa-apa yang sudah kami temukan harus menjadi produk dan harus bisa dirasakan oleh kita semua ya. Nah, itulah kebanggaan kita. Baru kita mengatakan kita sukses. Jadi nanoteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena atau objek dari benda-benda atau material yang mana berukuran di bawah 100 nanometer. Satu contoh adalah misalkan saja saya ingin memberikan gambaran berapa sih ukuran nano itu, rambut misalkan, rambut itu ukurannya 50 mikron. Kalau kita nanokan menjadi 50 nano itu menjadi 1 miliar partikel rambut. Apa keuntungan daripada nanoteknologi, Pak? Jadi dengan kita bisa merekayasa partikel-partikel, kemudian kita bisa menciptakan satu benda-benda atau material-material baru yang memiliki sifat yang selama ini tidak ada di muka bumi ini, maksudnya belum pernah terungkap gitu kan. Sehingga kita bisa menemukan satu benda-benda baru yang berasal dari bahan-bahan yang selama ini kita pakai. Sebagai contoh misalkan seperti daun ini banyak mengandung mungkin klorofil ya. Kalau kita bisa ekstrak, kemudian kita olah, kita nanokan, nah ini bisa kita jadikan sebagai obat-obatan. Mekanisme tubuh kita ini dalam waktu 1 hari, makanan yang setelah kita masuk itu harus keluar lagi, ini mekanismenya. Oleh karena itu ketika ukurannya mungkin 550 mikron misalkan, ya dia mungkin belum tentu bisa diserap habis gitu kan. Tapi ketika satu partikel 50 mikron ini kita rubah menjadi 1 miliar partikel kalsium dengan ukuran 50 nanometer, maka dapat kita bayangkan, begitu kita minum langsung bisa terserap, terionisasi dan bisa diserap oleh tubuh. Dengan nanoteknologi kita juga sekarang sudah tidak perlu lagi membuat ekstrak gitu. Bisa jadi dari simplicia yang kita keringkan atau daun-daunan ini kita keringkan begitu saja, kemudian kita haluskan sehingga ukurannya menjadi nano, sehingga sudah tidak lagi diperlukan lagi melakukan ekstraksi, sehingga meskipun sedikit jumlahnya akan efisien. Ini salah satu tren daripada pengembangan penerapan nanoteknologi pada dunia herbal.